Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya para pemula. Kali ini mari kita belajar bersama cara merakit ulang main bom excavator PC206 dengan spare part bekas tetapi masih layak dipakai. Simak videonya hingga selesai agar mengerti benar dan tidak gagal paham. Langsung saja kita mulai. Kita bersihkan dulu, kita cuci mempomnya hingga bersih. Jika dianggap sudah bersih, baru kita bongkar mempom tersebut. Setelah terbongkar habis, kita perhatikan satu persatu spare partnya. Kita mulai dari rotor dan pistonnya ya. Perhatikan kepala pistonnya, ini ya penampakannya. Kita pilih-pilih saja yang kepalanya masih layak, yang paret atau alur pelumas olinya masih jelas, belum ada cacat, ini ya. Kemudian kita ukur diameternya dengan sigmat, ini ya. Lalu kita ukur panjangnya dengan sigmat, ini ya, dan ukur diameter kepalanya. Dengan demikian kita bisa memilih piston bekas dari bongkaran unit lain dengan catatan mempunyai ukuran panjang dan diameter yang sama. Kita cari tahu dulu layak tidaknya spare part tersebut dipakai kembali dengan cara sebagai berikut. Gosok dulu kepala piston yang tergores hingga rata dan halus, ini ya penampakannya terlihat rata dan halus ya. Lanjutkan dengan menyiapkan ember atau wadah yang sudah diisi dengan solar. Kita tutup lubang rotor ini dengan jari tengah, lubang ini ya. Ini kita tutup. Masukkan rotor tersebut ke dalam ember atau wadah yang berisi solar. Rotor ini kita masuk dalam ember ya, yang ada solarnya. Kita rendam di dalam ember. Dalam keadaan lubang permukaan rotor masih kita tutup dengan jari tengah. Lalu isi solar pada lubang rotor hingga penuh. Ini ya ilustrasi penampakannya. Ini posisinya di dalam ember ya, yang sudah berisi solar. Kita rendam ya, direndam di dalam ember yang berisi solar. Kemudian masukkan piston ke dalam rotornya dalam keadaan lubang di permukaan rotor tadi, lubang yang tadi yang di permukaan rotornya masih tertutup dengan jari tangan. Tutup lubang kecil ini dengan jari jempol kita ya. Kita tutup lubang kecil ini dengan jari jempol ya. Lalu tekan piston, jangan menggunakan tenaga, sambil dimainkan kepala piston ke kiri atau ke kanan. Kemudian putar kepala piston perlahan saja ke kiri dan ke kanan. Fokus pada sambungan kepala piston ini ya, sambungan ini ya, terdengkulnya ini ya, karena ini bisa bermain ya. Piston yang bagus, tidak ada kebocoran atau tidak ada gelembung. Nah, artinya kalau ditekan yang tidak pakai tenaga tadi, dari dengkul ini, dari sambungan ini tidak ada kebocoran yang signifikan ya, artinya yang bocornya bocor beneran ya, atau ada gelembung. Kemudian fokus pada rotornya ini ya, juga tidak ada kebocoran atau tidak ada gelembung. Nah di sini juga ya kita perhatikan jangan sampai bocor deras dari sini, karena kalau bocor deras di sini artinya piston sudah tidak layak lagi dipergunakan. Dengan demikian piston tidak akan bisa masuk walaupun kita sengaja menekan dengan sekuat tenaga. Teruskan dengan memperhatikan rotor ini ya. Gosok rotor hingga paret ini dan ini hilang, paret ini ya, ini paret ini termakan ya. Kita gosok dulu rotor ini hingga paret ini atau ini hilang ya.
dengan cara polisi permukaan rotor dengan ampril secukupnya. Ini kita polisi amprilnya seperti ini ya. Kemudian kita temukan antara plat valve dengan permukaan rotor, lalu digosokkan hingga halus kembali. Ini ya penampakannya. Perhatikan, ini penting ya. Satukan plat valve, jangan boleh tertukar antara plat valve dan rotor yang sudah kita gosok tadi. Jadi setelah kita gosok antara plat valve dan rotor, itu jangan boleh tertukar ya. Jadi satukan, jangan dipisah-pisah lagi. Kemudian perhatikan tanda panah ini ya, ini dan ini adalah putaran mesin yang berbeda. Jika terbalik pemasangannya, main pom tidak akan bekerja. Untuk lebih mudahnya, kita bisa memperhatikan di blok bekas plat valve akan terlihat. Nah, ini bekasnya nanti akan terlihat di sini ya kalau kita perhatikan ya. Nah, kemudian kita uji kualitas kelaharnya. Sekarang kita uji kelahar ya, yang akan memutar AC ya. Tutup kembali bloknya, biarkan kosong isi dalamnya. Kemudian putar asnya dan tarik lalu dorong keluar masuk dengan tangan. Dengan demikian kita bisa menganalisa kualitas kelahar tersebut layak atau tidaknya dipakai kembali, atau kodak, atau seret, atau tidak bisa diputar, atau terlalu longgar gitu ya. Kira-kira nanti bisa dianalisa. Berikutnya kita sudah bisa ya merakit ulang main pom setelah semuanya kita cek, kita benahi dengan spare part bekas yang sudah kita cek sebelumnya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Insya Allah di konten berikutnya kita bahas tahap demi tahap hingga tuntas. Jika ada yang belum jelas atau ingin menanyakan yang sesuai dengan materi ini ya, silahkan komentar di bawah. Barangkali kami atau teman-teman lain bisa membantu menjawabnya. Harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa membantu dan bermanfaat, khususnya bagi para pemula. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.